Selamat datang di Tengah-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Rian dengan akun Twitter @rianfrdnt dengan judul Boneka Setan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga bahagia selalu mengelilingi kalian semua. Kali ini, aku balik lagi dengan cerita horor yang akan menemani kalian. Tentunya, aku pertama-tama mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia berbagi cerita kepadaku tentang pengalaman horor yang pernah ia alami. Itu kata-kata dari penulis ya, bukan dari Cici. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2015 silam, saat keluarga kecil itu pindah ke sebuah desa di kota B. Sengaja disamarkan karena permintaan dari sang pemilik cerita. Di sana, mereka tinggal berlima, termasuk dengan asisten rumah tangganya. Sejatinya rumah baru, mereka harus mendekor ulang kembali dan meletakkan barang-barang yang mereka bawa dari rumah lama mereka. Di sela beres-beres tersebut, sang pemilik rumah lama memberitahukan sesuatu bahwa di rumah ini katanya jangan menyalakan lilin. Kalau keadaan mati listrik, cukuplah dengan menyalakan senter. Karena tidak mau berpikir yang aneh-aneh, mereka sekeluarga pun mengiyakan kata sang pemilik rumah tersebut. Tak terasa, hari sudah hampir menjelang maghrib. Pemilik rumah pun pamit pergi dan menitipkan rumah ini kepada mereka sekeluarga. Acara beres-beres belum selesai sepenuhnya, karena barang bawaan mereka yang terlalu banyak. Ya sudah, lanjut besok saja. Sekarang mandi, nanti gantian ya, kata sang ayah. Yang pertama mandi adalah anak sematawayangnya tersebut. Namanya, panggil saja dia Roni. Namanya disamarkan ya. Oh iya, Roni adalah orang yang cerita ke aku tentang pengalaman horor ini. Sementara itu, dua asisten rumah tangganya, Biwati dan Mang Oden, sedang menyiapkan ruangan mereka. Biwati dan Mang Oden adalah sepasang suami istri yang memang sudah lama ikut dengan majikannya tersebut. Selagi Mang Oden membereskan barang bawaan milik majikannya, ia melihat ke sudut ruangan paling pojok yang ada di rumah tersebut. Menurut si pemilik rumah yang lama, ruangan itu dulunya dipakai sebagai gudang. Ia biasa menyimpan barang-barang tak terpakai di sana. Mang Oden pun berpikir, daripada barang bawaannya terlalu banyak ini dibiarkan berserakan, lebih baik yang menaruhnya sebagian di ruangan tersebut. Lagi pula kan ruangan itu bekas gudang dan ruangannya memang begitu luas untuk menyimpan barang-barang. Mang Oden pun bergegas menyimpan barang-barang seperti vas bunga, rak sepatu, meja, hingga lukisan ke dalam ruangan tersebut. Azan maghrib pun berkumandang. Majikannya sudah selesai mandi semua. Bahkan katanya Biwati pun sudah mandi. Ya, kini tinggal giliran Mang Oden yang memang sedari tadi terus bekerja memindahkan barang satu, dua dan lainnya ke dalam gudang tersebut. Saat Mang Oden tengah mandi, tiba-tiba ibu memanggilnya. Ibu di sini adalah ibunya Roni atau majikannya Mang Oden. Mang Oden pun mandi dengan cepat agar bisa menghampiri sang majikan. Setelah ia selesai mandi dan mengganti pakaian, Mang Oden pun menghampiri ibu. "Ada apa ya, Bu?" tanya Mang Oden. Roni pun ada di sana pada saat itu. "Ini boneka siapa?" Menurut pengakuan Roni, yang menemukan boneka itu adalah dirinya. Boneka lusuh yang lumayan besar dan menyeramkan itu Roni temukan di ruangan tamu, di atas sofa yang baru saja Mang Oden dan ayahnya atur. Tapi
yang merasa aneh. Ia adalah laki-laki, sementara ini adalah mainan perempuan. Dipanggilnya Mang Oden adalah barangkali Mang Oden menemukan boneka ini saat sedang beres-beres rumah dan kemudian menggeletakkan bonekanya di atas sofa. Tapi Mang Oden berkata, seraya melihat boneka yang ada di genggaman ibu. "Boneka siapa itu, Bu? Saya nggak tahu." "Loh, kan tadi Mama yang beres-beres," ucap Roni. Kemudian ayah pun keluar dari balik kamar. "Ada apa sih?" "Ini ya, tadi ibu nemu boneka ini di atas sofa. Ibu nanya ke Mang Oden. Ibu kira yang nemuin Mang Oden. Tapi kata si Mama nggak tahu. Itu ayah yang nemu dari ruangan sana no." Ayah berkata seraya menunjuk ke arah ruangan tempat Mang Oden menyimpan barang-barang. "Oh, ayah yang nemu boneka ini." "Iya, kayaknya punya pemilik rumah ini. Nanti besok kita kasihin aja ya. Katanya mereka besok mau kesini lagi." "Ya sudah, ini tolong simpan di ruangan itu ya Mang," perintah ibu kepada Mang Oden. Mang Oden pun menerima boneka tersebut dan menyimpannya kembali ke ruangan tempat boneka itu ditemukan. Saat menyimpannya, Mang Oden berkata, "Bonekanya kecil gini, serem, kayak boneka-boneka hantu yang di film-film." Menurut pengakuan Roni, sebelum menceritakan kisah ini ke aku, ia sempat riset dan bertanya kepada Mang Oden serta Biwati. Karena menurut dia, yang sering mengalami gangguan dari boneka tersebut adalah kedua asisten rumah tangganya tersebut. Mereka pun kemudian melangsungkan makan malam. Karena ini makan malam pertama mereka tinggal di rumah ini dan belum selesai mendekor rumahnya. Alhasil, mereka makan malam di ruangan tamu. Mang Oden dan Biwati pun ikut serta dalam makan malam tersebut. Karena kata ayah, bareng saja makannya di sini biar tambah rame. Di rumah itu, Roni tidur sendiri di kamar nomor 1, persis sebelah ruang tamu. Sementara ayah dan ibu tidur di kamar nomor 2, di sebelah kamar Roni. Lalu Mang Oden dan Biwati tidur di kamar nomor 3, ruangan yang bersebelahan dengan bekas gudang tersebut. Terus terang, Roni tidak bisa tidur sebelum membuka ponselnya terlebih dahulu. Oh iya, pada saat itu Roni sedang duduk di bangku kelas 3 SMA dan otomatis kepindahan rumahnya ini membuat ia pun harus segera memilih sekolah baru. Saat ia membuka ponselnya, Roni melihat ada BBM dari temannya. "Jadi pindah rumah, Ron? Ini udah di rumah baru. Kirim alamatnya dong, ntar aku kesana." "Oke deh, ntar aku main kesana ya." "Oke." "Oh iya, kamu pindah sekolah dong?" "Iya nih, aku besok cari sekolah baru." "Ya, ntar gak ada yang bayarin aku jajan lagi dong." Ngehe lo. Saat Roni tengah asik membalas BBM dari temannya tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk 3 kali. Ia pun bangun dari posisi tidurnya dan berjalan menuju arah pintu, berniat untuk membukanya. Karena siapa tahu itu adalah ibunya. Tapi saat Roni membuka pintu seraya berkata, "Ada apa, Bu?" Ia melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lah, tadi siapa yang ngetok pintu kamar aku? Mang Oden kali ini. Jahil nih kayaknya, batin Roni. Roni pun berjalan ke ruang tengah, menghidupkan saklar lampu, dan kemudian bergerak menuju kamar Mang Oden. "Mang, kenapa Den? Ada yang bisa Mamang bantu?" kata Mang Oden seraya mengucuk matanya beberapa kali. Biwati terlihat sudah tertidur. "Enggak Mang, tadi Mamang bukan yang ketuk pintu kamar Roni." "Ketuk pintu? Mamang dari tadi tidur Den." Jangan bercanda Mang. Serius Den,
berani sumpah, Mamang dari tadi tidur. Terus, tadi yang ketuk pintu kamar Roni siapa dong kalau bukan Mamang? Barangkali ibu atau ayahnya Dendroni. Sudah Mang, sok Mamang kalau mau tidur lagi. Kini, Roni mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Lalu kemudian dibukakan oleh sang ibu. Ada apa nak? Tadi ibu ke kamar Roni. Ke kamar kamu? Iya. Enggak nak, dari tadi ibu sama ayah lagi tiduran, ngobrolin kamu besok daftar ke sekolah baru. Hah? Serius bu? Soalnya tadi ada yang ketuk pintu kamar Roni. Perasaan kamu aja mungkin. Udah, sana tidur lagi sih. Besok ayah antar kamu, katanya ke sekolah baru. Kemudian sang ibu menutup pintu kamarnya, meninggalkan Roni yang sedang dalam kebingungan. Perasaan Roni berubah menjadi merinding dan ketakutan. Ia pun bergegas mematikan lampu ruangan tengah dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Hari esok pun datang. Setelah sarapan, Roni dan ayahnya bergegas pergi ke sekolah, di mana Roni akan melanjutkan pendidikannya tersebut. Ia daftar di salah satu sekolah yang tidak jauh dari letak rumahnya, hanya 20 menit jika menggunakan kendaraan. Setelah menyelesaikan administrasi, Roni pun pulang. Ia langsung melangsungkan pelajaran sebagai siswa baru di sana esok harinya. Mobil Roni dan ayahnya sampai di rumahnya bersamaan dengan mobil pemilik lama rumah tersebut. Ya, memang katanya pemilik lama rumah tersebut akan datang lagi untuk memastikan bahwa pemilik rumah barunya nyaman tinggal di rumah bekas miliknya itu. Sambutan hangat oleh keluarganya Roni diberikan kepada bapak pemilik lama rumah tersebut. Panggil saja dengan nama Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah seorang duda yang katanya menjual rumah ini karena ia akan pindah menuju kota lain sebab tuntutan pekerjaan. Lalu ayahnya Roni ingat akan satu hal. Ya, boneka tersebut. Kemudian ayahnya Roni memanggil Mang Oden untuk mengambil boneka tersebut. Boneka persis masih tersimpan di tempat di mana Mang Oden menyimpannya kemarin. Ini Pak, barangkali ini boneka milik Bapak yang tertinggal di sini. Oh iya, ini boneka punya anak saya, ucap Pak Wahyu. Pak Wahyu pun menerimanya dan tak lama ia pamit untuk pergi. Karena katanya ada urusan yang tidak bisa ia tunda. Mobil Pak Wahyu meninggalkan halaman saat Yuwati baru saja kembali dari pasar. Ia bercerita kepada suaminya bahwa ia melihat boneka itu senyum ke arahnya dari balik jendela. Bahkan Yuwati pun melihat boneka itu berkedip kepadanya. Iya gitu? Tanya Mang Oden. Kapan aku bohong sama kamu? Ada-ada saja kamu mah. Yuwati malah marah kepada suaminya. Tapi mana mungkin atuh boneka bisa kedip. Bodoh amat. Biwati pun meninggalkan Mang Oden dengan penuh tanda tanya dan kebingungan. Di malam hari, Mang Oden tengah duduk di depan rumah sendirian dengan menghisap rokok dan menyeruput kopi buatan istrinya tersebut. Ia membuat dirinya seolah santai. Karena dari pagi sampai siang, ia bekerja memindahkan barang dan menata ulang rumah baru majikannya tersebut. Saat ia sedang bersantai, tiba-tiba Roni menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Lalu Roni berkata kepada Mang Oden, Mang, Roni masih penasaran deh sama yang ngetuk pintu kamar Roni kemarin malam. Ya sudah, gimana kalau malam ini dan Roni sama Mamang begadang? Nah, boleh tuh Mang. Hayu atuh, sebentar. Mamang bikinin kopi dulu. Siap Mang. Mang Oden pun ke dapur untuk menyiapkan secangkir kopi untuk Roni. Setelah kurang lebih 5 menit lamanya, Mang Oden pun kembali dengan 2 gelas kopi hitam. Loh, banyak amat Mang. Yang satunya buat Mamang dong. Bukannya Mamang tadi habis ngopi ya?
Gak apa-apa tuh Den, biar tambah melek. Iya deh iya. Oh iya Den, Mamang juga mau cerita nih. Cerita apa Mang? Tadi pas istri Mamang pulang dari pasar, katanya dia ngeliat boneka yang ditemuin Ayah dan Roni itu. Biwati? Ya iya atuh, kan istri Mamang memang Biwati satu-satunya. Oh iya ya. Terus Mang, apa kata Bibi? Bonekanya kan dibawa tuh sama yang punya rumah ini. Katanya boneka itu punya anaknya. Terus kata istri Mamang, dia lihat boneka itu kedip dari dalam mobil. Hah? Serius Mang? Mang Ode mengangguk. Mamang juga awalnya gak percaya. Tapi istri Mamang malah marah sama Mamang. Terus Mang, gimana lagi? Si Bibi cerita apa lagi? Apa lagi ya? Mang Oden seolah mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Biwati. Gimana lagi Mang ceritanya? Oh iya, kata istri Mamang, bonekanya senyum. Ih, kok Roni jadi merinding ya Mang? Iya nih, Mamang juga sama Den. Di ruang tamu aja yuk begadangnya Mang. Hayu atuh. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah dengan membawa kopi yang belum mereka minum sama sekali. Di dalam rumah, mereka sudah lumayan merasa tenang. Mereka kembali bertukar cerita. Si Bibi gak cerita apa-apa lagi Mang? Enggak, cuma itu aja. Sekarang jam berapa Den? Baru jam 9 Mang. Bukannya dan Roni besok masuk sekolah ya? Besok aku masih tahap pengenalan Mang. Tenang, siswa baru mah masuknya siang. Tetap harus izin sama Ayah dan Roni kalau mau begadang sama Mamang. Ya, kalau Roni izin, yang ada nanti Mamang begadangnya sendirian. Mau? Aduh, takut Den. Ya makanya, udah gak usah izin. Lagi pula Ayah juga udah tidur. Mereka pun kembali bertukar cerita. Dari cerita Mang Oden saat muda hingga cerita Roni yang rindu teman-temannya. Hingga kemudian Roni melihat jam di ponselnya. Sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Namun hingga detik itu tidak ada sama sekali interaksi yang muncul atau terdengar oleh mereka berdua. Hingga kemudian Mang Oden mengajak Roni ke ruangan gudang, tempat di mana boneka itu ditemukan oleh ayahnya Roni. Takut Mang. Kan berdua Den. Tapi tetap aja takut Mang. Hayu, gak apa-apa. Mamang yang di depan. Entah mengapa, tiba-tiba Roni pun mau dan ikut Mang Oden ke gudang tersebut. Saat sampai gudang dan menyalakan lampunya, tiba-tiba mereka terkejut dan lari ke kamar mereka masing-masing. Mereka berdua melihat boneka itu. Ya, boneka itu masih ada di gudang, di atas lemari yang belum sempat Mang Oden letakkan di ruang tengah, sesuai permintaan ayahnya Roni. Tapi, kenapa bisa boneka itu masih ada di sana? Roni memaksakan diri untuk tidur, dan di esok paginya, ia memberitahukan kabar ini kepada kedua orang tuanya. Sempat tidak percaya. Kemudian, ayah Roni menanyakan hal tersebut kepada Mang Oden yang memang semalam melihatnya bersama Roni. Memangnya betul, Mang? Hayu lihat Tuan, bonekanya masih ada, kata Mang Oden. Mereka ramai-ramai ke gudang. Ibu, ayah, Roni, Mang Oden, hingga Biwati pun ikut. Dan ya, boneka itu masih di sana, duduk di atas lemari TV milik ayahnya Roni. Boneka yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya itu kembali lagi ke rumah ini. Dengan penuh keberanian, ayahnya Roni mengambil boneka tersebut seraya berkata, "Kok bisa ya? Padahal kemarin ayah kasih boneka ini ke Pak Wahyu. Coba telepon lagi Pak Wahyunya."
saran ibu. Saat ayah menelpon Pak Wahyu, boneka tersebut diletakkan di sofa. Sudah beberapa kali ayah mencoba menelpon Pak Wahyu, tapi nomornya tidak kunjung aktif. Gak aktif nomornya, Bu. Ayah kan punya nomor perantara yang menjual rumah ini. Coba telepon dia. Oh iya ya. Kemudian ayah menelponnya. Nomornya aktif dan katanya orang itu akan datang ke rumah nanti sore. Sementara itu, boneka kembali disimpan ke dalam gudang oleh Mang Oden. Dengan perasaan takut, Mang Oden meletakkan boneka itu persis di tempat ditemukan. Sesuai janji penulis, cerita ini akan dibuat menjadi 2 bagian, yang mana di bagian kedua ini cerita akan diungkap lebih dalam. Sebelum memulai ceritanya, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih kepada khususnya sang pemilik cerita. Juga untuk kalian semua, para pembaca dan pendengar yang sudah setia menunggu treat-treat horor dari Rian. Aku meminta maaf atas segala kekurangannya, atas adanya typo atau apapun itu. Sebenarnya, sekarang aku masih proses pengumpulan cerita dari sang narasumber. Karena memang aku memaklumi kalau Mas Roni, kita panggil saja seperti itu, punya kesibukan tersendiri. Jadi aku harap kalian untuk bisa memakluminya. Aku ingin treat ini menjadi tolak ukur kalau treat ini tidak harus seram, tapi mempunyai suatu jalan cerita yang jelas dan memiliki kesan yang membuat kita seolah masuk ke dalam cerita. Setelah menelpon perantara penjual rumah tersebut, akhirnya di sore harinya ia pun datang. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu membahas hal itu. Oh, barangkali mungkin Bapak lupa memberikan boneka ini ke Pak Wahyu, katanya. Kita panggil saja Pak Yanto. Tapi saya masih ingat betul, Pak, kalau kemarin saya memberikan boneka ini ke Pak Wahyu. Coba Bapak ingat-ingat lagi, siapa tahu memang lupa. Sebentar, maaf, Mama ikut bicara. Kata istri saya, kemarin waktu dia pulang dari pasar, dia melihat boneka ini ada di dalam mobil. Terus katanya kedip ke dia. Iya, betul itu. Biwati ikut bicara. Memangnya betul itu, Bi? Biwati gak salah lihat kan? Betul Nyonya, mana berani Bibi bohong. Ah, ibu ini bisa saja. Mana mungkin boneka bisa kedip. Lagi pula, ini saya pegang juga gak kenapa-napa. Ya sudahlah, gak perlu dibahas. Pokoknya saya titip boneka ini ya Pak. Tolong kasihkan ke Pak Wahyu. Barangkali kemarin saya lupa. Siap Pak. Pokoknya Bapak tenang saja. Dan jangan mikir yang aneh-aneh. Ini cuma boneka biasa. Nanti saya kasihkan boneka ini ke Pak Wahyu, ucap Pak Yanto. Lalu setelah itu ia pamit untuk pulang. Setelah boneka itu sudah ada di tangan Pak Yanto, suasana di rumah itu masih belum tenang. Apalagi setelah mendengar kisah dari Biwati yang katanya melihat boneka itu berkedip kepadanya. Tapi bener kan Bi, yang Bibi ceritain tadi? Jawab Biwati dengan wajah yang lagi-lagi penuh dengan keseriusan. Sementara itu, Roni hanya diam dan merenung, sebab ia juga memiliki banyak tanda tanya di kepalanya. Ya sudah, sekarang sudah mau maghrib. Ayah mau mandi duluan. Nanti giliran ya. Gak usah mikir hal-hal yang macam-macam lagi, kata ayah dan kemudian berlalu. Sementara itu, Roni masuk ke dalam kamarnya. Kemudian, ia membuka ponselnya dan mengirimkan BBM kepada salah seorang temannya. Mana? Katanya kamu mau kesini. Temannya itu bernama Dika. Dika dan Roni sudah berteman sejak lama, terhitung sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu Dika membalas, "Sorry ya Ron, aku di sini juga lagi sibuk sama pelajaran. Tahu sendirilah, kita udah kelas 3 SMA. Jadi kapan kamu bisa kesini? Aku sayang minggu ini deh Ron. Serius ya,
soalnya ada hal aneh nih yang perlu kamu tahu. Aneh? Apaan emangnya? Makanya kamu kesini. Ya elah, bikin aku penasaran aja kamu, Ron. Nanti kalau kamu kesini, kita selidikin sama-sama ya. Iya deh, iya. Roni pun selesai mandi dan kemudian berganti pakaian. Lalu setelahnya ia duduk di ruang tamu menonton televisi bersama Biwati. Bibi serius nggak lihat boneka itu kemarin? Beneran Den? Masa Bibi bohong? Si Mamang mana Bi? Kok dari tadi nggak kelihatan sih? Ada di kamar, barusan habis mandi. Katanya mau langsung sholat Den. Kemudian tak lama Mang Oden pun keluar dan menuju ruang tamu. Tuh Mang Oden. Ada apa? Ini tadi Den Roni nanyain kamu. Kenapa Den? Enggak Mang. Kirain apa ah? Den Roni mah. Jadi gini Mang, gimana kalau malam ini kita begadang lagi? Hayu atuh, siapa takut? Bibi mah gak mau ikut. Kamu mah tidur saja. Iya, gak apa-apa. Bibi tidur aja di kamar. Tapi sebenarnya Bibi juga masih penasaran sih sama boneka yang kemarin. Saat mereka bertiga tengah mengobrol, tiba-tiba pintu kamar orang tuanya Roni terbuka. Lalu disusul dengan ayah yang keluar dari balik kamar. Ada apa sih? Kayaknya rame nih yang dibahasnya. Enggak ya. Cuma bahas film ini aja. Sinetron ya? Sudah ya, gak usah mikir macam-macam lagi masalah boneka kemarin. Kita berpikir positif aja. Oke? Ucap ayah. Dan kemudian berlalu ke arah kamar mandi. Mereka bertiga tak berani bercerita apa-apa selagi ayah masih berada di dalam kamar mandi. Hingga kemudian ayah keluar setelah kurang lebih 15 menit lamanya. Ayah pun berbicara kepada Roni. Besok kan hari Jumat Ron, bukan hari libur. Kamu tidur sana, besok harus sekolah. Iya ya, sebentar lagi Roni tidur. Ini masih rame filmnya. Ayah pun berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Sekarang baru jam 8 Mang, masih lama. Iya nih Den, apa Mamang buatin kopi dulu kayak kemarin? Nah, ide bagus tuh Mang. Gak apa-apa, biar Bibi aja yang buatin kopinya. Biwati pun kemudian berdiri dari duduknya dan pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Setelah itu kembalilah Biwati dengan 2 gelas kopi yang ada di tangannya. Makasih ya Bi. Sama-sama Den. Ya sudah ya Den, Bibi masuk dulu ya, jagain suami Bibi. Dia mah penakut orangnya. Siap Bi. Mana ada takut. Kenalin nih Mang Oden, si jawara yang gak takut sama apapun. Bukannya kemarin lari ya? Mang Oden menggaruk kepalanya malu. Kemudian Biwati pun masuk ke dalam kamarnya. Dan kini yang tersisa di ruang tamu hanya Roni dan Mang Oden. Seperti kemarin malam, mereka bercerita tentang apapun yang bisa mereka ceritakan. Dari lelucon hingga pengalaman horor. Bentar Mang, tadi ayah ngomong kalau besok hari Jumat. Berarti sekarang kenapa Den? Si Mamang, berarti sekarang malam Jumat dong. Hah? Iya ya Den. Mereka berdua pun kemudian terdiam. Dak-dikduk perasaan mereka pada saat itu. Mang, iya, kenapa Den? Mamang, berani gak ke gudang lagi? Mang Oden diam sejenak. Hayu Den. Serius Mang? Asal berdua ya. Tapi sekarang masih jam 9:30 Mang. Ya udah, bentar. Habisin dulu kopinya. Mereka pun duduk-duduk
menyender, lalu tak tersadar mereka pun tertidur di sana, di atas sofa ruang tamu. Biwati yang biasa bangun subuh pun menghampiri ruang tamu, karena televisi masih tetap menyala. Saat Biwati baru saja melangkah, ia kemudian menjerit. Bang Oden dan Roni pun bangun. Saat mereka bangun, mereka pun ikut menjerit. Yah, boneka itu ada di sofa tempat mereka tertidur. Mereka berhamburan ke sana kemari, hingga kemudian kedua orang tuanya Roni keluar dari kamar mereka. Ada apa ini? Tanya ayah. Itu, lihat Wan, boneka itu balik lagi, ucap Bang Oden. Ibu pun terkejut karena melihat boneka itu benar-benar kembali dan nampak seperti duduk manis di atas sofa. Bonekanya terlihat lusuh dan seram untuk keadaan boneka biasanya. Ayah mencoba menenangkan situasi di sana pada saat itu. Namun, terlihat dari raut wajahnya, ia pun nampak ketakutan. Ya, ia masih ingat betul. Sore itu, ia memberikan si boneka kepada Pak Yanto, sang perantara penjual rumah ini. Namun, kenapa bisa boneka itu kembali lagi? Bentar, ayah coba telepon Pak Wahyu dulu. Ini gak beres nih. Ayah pun masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponselnya. Lalu, kemudian ia mencoba menelpon Pak Wahyu. Nomornya aktif, namun tidak diangkat. Mungkin belum bangun kali ya. Coba ayah telepon Pak Yanto. Ibu ikut bicara. Kemudian ayah pun menelpon ke nomor Pak Yanto. Nomornya aktif, namun sama seperti Pak Wahyu. Tidak ada jawaban. Azan subuh pun tak lama berkumandang. Mereka berlima diam di ruang tamu sambil melihati boneka itu. Banyak pertanyaan yang bersarang dalam benak mereka semua. Karena kemarin sore mereka semua menyaksikan bahwa boneka itu sudah diberikan kepada Pak Yanto. Mereka pun bergiliran untuk mandi karena pagi sudah datang. Yang pertama mandi adalah ibu, disusul ayah, kemudian Roni, Biwati, lalu terakhir adalah Mang Oden. Tidak ada tanda-tanda aneh dari boneka tersebut. Pasalnya, boneka itu masih tetap duduk di atas sofa sedari tadi. Pak Wahyu baru ada kabar sekitar pukul 6:30 pagi. Ia memberikan sebuah pesan SMS berisi, "Maaf Pak, ada apa yang menelpon saya?" Karena pada saat itu ayah masih berada di rumah dan belum berangkat kerja, ia pun kemudian menelpon Pak Wahyu. "Halo Pak." "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Jadi begini Pak, boneka ini kok bisa kembali lagi ke rumah ini ya Pak?" Pak Wahyu memunculkan respon yang membuat seolah dirinya terkejut. "Loh, kok bisa Pak? Sebentar, saya cek dulu. Apakah bonekanya ada di saya atau tidak?" katanya, dan kemudian mematikan telepon. "Apa katanya ya?" Katanya, Pak Wahyu mau ngecek bonekanya ada di dia atau enggak. "Coba tanya juga ke Pak Yanto Pak. Kan kemarin ayah kasih boneka ini ke Pak Yanto," saran ibu. Ayah mengangguk dan kemudian menelpon Pak Yanto. Pak Yanto mengangkat telepon dari ayah dan mengobrol lama dengannya. "Apa katanya ya?" "Tanya, bonekanya hilang," jawab ayah. Semua terkejut mendengar info tersebut. Kemudian Pak Yanto berjanji akan datang kembali sore ini selepas pulang dari pekerjaannya. Sementara itu, ayah dan Roni berangkat untuk kerja dan sekolah. Di rumah siang itu hanya tersisa ibu, Biwati, dan Mang Oden. Sebelum berangkat kerja, ayah menyuruh Mang Oden untuk menyimpan boneka itu kembali ke dalam gudang dan menguncinya dari luar. Tapi Mang Oden menolaknya. Mang Oden gimana nih? Kok jadi penakut gini sih?" ucap ayah. Kemudian ayah mengambil alih pekerjaan tersebut untuk menyimpan bonekanya ke dalam gudang dan menutup pintu gudang rapat-rapat. Ayah pun menitipkan pesan, jika ayah belum kembali, jangan pernah membuka gudang tersebut.
dan ayah pun membawa kuncinya ke tempat ia bekerja. Pada pukul 1 siang, Roni kembali ke rumah selepas pulang dari sekolah. Ia mengganti pakaian dan merebahkan dirinya di atas kasur. Sebenarnya boneka itu milik siapa sih? Aku curiga dari gelagat Pak Wahyu sama Pak Yanto itu, batin Roni. Saat tengah rebahan dan berpikir, Roni dipanggil oleh ibu karena waktunya makan siang. Roni pun keluar dari kamarnya dan memulai makan siang bersama ibu. Saat tengah makan siang bersama ibu, Roni berkata kepadanya, "Ibu curiga gak sih sama Pak Wahyu dan Pak Yanto itu? Dari gelagatnya sih, Roni curiga ada yang mereka sembunyikan, Bu. Biar ayahmu saja yang atur." Pada pukul 2 siang, terlihat mobil Pak Wahyu datang menuju ke rumah tersebut. Benar saja, itu adalah Pak Wahyu yang datang. Ibu pun mempersilahkannya masuk. "Bonekanya mana ya, Bu?" "Ada di gudang, Pak." "Jadi begini, Bu, bonekanya hilang, gak ada di rumah saya." "Coba Bapak terus terang, sebenarnya boneka itu ada hubungan dengan gaib tidak?" "Ron," ibu menenangkan. Kemudian datang Mang Oden dan Biwati menghampiri mereka bertiga. "Saya terus terang tidak percaya akan hal tersebut. Kedatangan saya ke sini hanya ingin mengambil boneka itu," jawab Pak Wahyu. "Kuncinya ada di suami saya. Kalau Bapak berkenan untuk menunggu, silakan menunggu sampai suami saya pulang." "Sudahlah Pak, ini pasti ada hubungannya sama mistis kan?" "Iya, soalnya istri saya juga lihat boneka itu berkedip." Mang Oden pun ikut bicara, menambahi ucapan Roni. Pak Wahyu diam tanpa kata. "Pak, ayolah, ceritakan saja ke kita." Pak Wahyu menghela nafas dan kemudian ia bercerita. "Jadi begini, 3 tahun lalu telah terjadi perampokan di rumah ini." "Hah? Perampokan? Apa hubungannya?" "Roni, sebentar, biar Pak Wahyu lanjutin ceritanya." Ibu menenangkan. "Pada saat itu, posisi saya tidak ada di rumah. Saya lagi kerja di luar kota. Terus, istri dan anak saya jadi korban pembunuhan di sini." Semuanya terkejut. Saya kemudian dapat info dari tetangga saya. Mereka bilang kalau istri dan anak saya ditemukan tewas. Barang-barang berharga saya diambil semuanya. Lanjut Pak Wahyu. Ibu Roni, Biwati, dan Mang Oden tak bisa berkata-kata. "Saya minta boneka itu biar saya ambil ya, Bu. Kuncinya ada di suami saya. Kalau Bapak berkenan menunggu, silakan menunggu saja sampai suami saya pulang." "Ya sudah, saya akan menunggu." "Jadi boneka itu apa ada hubungannya?" "Jujur saja, saya juga tidak tahu akan hal itu, Nak. Terus terang saja, saya memang tidak percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Apalagi itu menyangkut keluarga saya." "Sudah Roni. Tapi Bu, kita sudah terlanjur membeli rumah ini. Kita tunggu ayahmu pulang dulu. Atau Mamang dobrak saja Bu pintu gudangnya." "Jangan Mang, lagi pula Pak Wahyu bersedia menunggu kan?" "Gak apa-apa, saya akan menunggu," ucap Pak Wahyu. "Ya sudah Bi, buatin Pak Wahyu minuman lagi." Biwati pun ke belakang untuk kembali menyiapkan minuman. Minuman kembali dihidangkan. Lalu pada pukul 3:30 ayah pun datang. Ada Pak Wahyu. "Kenapa Pak?" tanya ayah. "Enggak Pak, jadi begini, bonekanya tidak ada di rumah saya. Saya kesini berniat untuk mengambilnya." "Oh iya, sebentar, ini kuncinya, biar saya ambilkan di gudang ya." Mereka pun ke gudang bersama-sama. Tapi saat pintu gudang dibuka, boneka itu sudah tidak ada.
boneka itu hilang. Loh, kemana bonekanya? Tanya ayah seolah kepada dirinya sendiri. Memangnya bapak taruh di mana boneka itu, Pak? Saya taruh di sini. Jelas ayah dengan menunjuk ke arah yang dimaksud. Tiba-tiba, aku di sini, Papa. Terdengar suara anak kecil di balik lukisan besar yang belum dipasang. Semuanya terkejut dan melihat ke arah lukisan tersebut. Keluarlah dari balik lukisan anak kecil perempuan dengan boneka yang ada di genggamannya. Sinta? Ucap Pak Wahyu. Nama Sinta di sini hanya samaran ya. Ini menjadi permintaan narasumber. Ya, itu adalah arwahnya Sinta, anak dari Pak Wahyu. Pak, jangan didekati. Perintah ayah. Tapi Pak Wahyu bilang, gak apa-apa, ini anak saya. Nah, kamu jangan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Di sini sudah ada yang punya rumah. Mereka pemilik baru rumah kita, Nak. Aku senang di sini, Pak. Ibu ninggalin aku. Aku sedih. Kemudian Sinta menangis. Jangan, Nak. Tempat kamu bukan di sini. Kamu jangan ganggu mereka ya. Mereka orang baik, Nak. Kemudian Pak Wahyu membacakan ayat kursi dan Sinta menghilang dari penglihatan. Pak Wahyu mengambil boneka yang tergeletak tersebut dan berniat untuk membawanya pulang. Saat Pak Wahyu baru saja hendak pulang, Pak Yanto datang ke rumah tersebut. Pak Wahyu pun bicara kepada Pak Yanto. Sudah saya urus, Bang, katanya seraya menangis. Jadi dia kakak saya, Bapak Ibu sekalian. Jelas Pak Wahyu kepada ayah dan ibu. Tadi ada Sinta, Bang. Dia sudah tenang di sana sekarang. Kamu bertemu anak kamu? Tanya Pak Yanto kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu mengangguk. Ya sudah, Bapak sama Ibu sama Nak Roni tidak usah khawatir lagi. Nanti saya kirim Ustadz buat memastikan kalau tidak lagi ada penunggu di rumah ini. Ucap Pak Wahyu dan kemudian pamit untuk pulang. Menurut pengakuan Mas Roni ke aku, memang setelahnya tidak ada lagi gangguan yang datang kepada mereka. Apalagi setelah Pak Ustadz datang dan membersihkan rumah tersebut dari gangguan jin dan makhluk halus lainnya. Menurut pengakuan Mas Roni pula, katanya dia sudah tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Mereka sekeluarga kembali pindah pada tahun 2019 silam. Dan alhamdulillah, di rumah baru yang kini ditempati oleh mereka, tidak ada gangguan seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Cerita selesai sampai di sini, tanpa ada maksud dari penulis untuk mengurangi atau melebih-lebihkan cerita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.